Kang Arya terus menanyakan ucapan siapa kamu, tentunya disertai dengan doa-doa, dan terus menekan kening Arini, dan akhirnya tubuh Arini itu kejang. Di tengah kejangnya Arini itu dia mengeluarkan suara dengan kondisi yang agak berat dan serak. Dia menyebut satu kata, Sari. Jadi Arini menari membelakangi mereka, lalu pelan-pelan tiba-tiba memutar menghadap mereka. Begitu Arini berbalik, tatapan mata Arini terasa sangat kuat, terasa sangat menantang. Di dalam tubuhnya, Mas Jero hanya melihat itu adalah sosok nenek dengan mulut sobek yang lebar, lidah yang menyulur panjang, mata hitam yang bolong, yang berada di dalam tubuh Arini, bukan Arini yang sebenarnya. Energi dari nenek itu sangat kuat, sehingga membuat energi Mas Jero sendiri habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Masih Samawe di sini. Dan sebelum gue bacain cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Samawe Adventure sejauh ini dengan cara subscribe, nonton videonya sampai habis, like, komen, dan share video-video dari Samawe Adventure jika kalian berkenan. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi atau mengucapkan terima kasih melalui fitur terima kasih terbaru dari YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lain. Mangga, sok silakan jika kalian ikut berkontribusi. Oke, sudah masuk bulan puasa. Sebelumnya mohon maaf lahir batin dari gua dan keluarga. Mohon maaf apabila ada perkataan atau segala macam yang kurang berkenan di telinga atau hati teman-teman semuanya. Gua mohon maaf. Oke, jadi gue sekarang tuh pengen banget. Sebenarnya sini cerita udah gue dapet lama, udah dapet izin lama banget, mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu dari salah satu content creator atau penulis horror di Twitter di Zero Point. Jadi mungkin ini juga pernah diceritain sama salah satu content creator horror juga. Cuman gue emang tertarik banget buat coba ceritain dari sisi pemahaman gue dari sebuah cerita ini. Jadi cerita ini adalah tentang kayak apa ya, suatu ritual balas dendam dari seorang perempuan yang terzolimi. Kisahnya tuh kalau nggak salah dari tahun 1960-an lah, gue agak lupa tahun berapa. Dari salah seorang perempuan yang namanya Sari. Jadi Sari ini diambil dari satu daerah dan satu desa, dipekerjakan di rumah bordir. Lalu Sari ini sampai meninggal, dan arwahnya itu penasaran menjadi menjadi kuntilanak merah, sampai si kuntilanak merah ini berkolaborasi tuh ngomongnya. Jadi si kuntilanak merah ini kerjasama dengan salah satu dukun jahat yang menjadikan si Sari kuntilanak merah ini menjadi lebih kuat dan berubah menjadi kuntilanak hitam. Apa keunggulan kuntilanak hitam itu? Jadi si kuntilanak hitam itu bisa membalaskan dendam apa yang pernah dia dapat saat dia hidup. Seperti apa ceritanya? Simak terus. Ambil cerita ini dari sudut pandang penulis, yaitu Zero Point. Jadi Zero Point ini menceritakan pada suatu hari, saat itu dia sedang berada di Bandung, sedang ada kegiatan atau pekerjaan di Bandung, dan dia punya salah satu senior namanya Kang Arya. Jadi Kang Arya atau Mas Arya ini posisinya sedang di Garut. Jadi pada saat Kang Arya ini tahu si Zero lagi di Bandung, dikonfirmasi lah sama Kang Arya, Zero tolong merapat ke Garut karena saya lagi butuh bantuan. Oke, ya sudah, karena beliau seniornya, Zero merapatlah ke Garut. Pada saat si Zero sampai di lokasi sesuai dengan arahan Kang Arya di daerah Garut, si Zero tuh
Fokus matanya langsung menuju ke sebuah kamar. Di atas sebuah kasur atau ranjang terbaring sosok wanita atau perempuan dengan pakai daster atau baju warna merah. Kaki dan tangannya terikat, semuanya di ranjang. Dia hanya nangis segala macam, mata kosong menatap ke atas segala macam. Tapi di sampingnya ada sosok ibu-ibu parubaya nangis saja segala macam, dan ibu itu bilang, tolong anak saya, tolong Arini. Jadi ternyata anak dia namanya Arini. Si Arini ini udah 1 minggu ini dia kesurupan. 1 minggu ini dia nggak sadar. 1 minggu ini dia hanya teriak-teriak, menangis, suaranya melengking, tertawa. Hal-hal itulah yang dilakukan oleh Arini sehingga membuat Ibu Tika. Jadi ibunya Arini namanya Bu Tika. Jadi membuat Bu Tika ini semakin semaput dan melihat anaknya seperti itu udah dalam 1 minggu. Jadi Ibu Tika tuh sampai mohon-mohon, sampai megang tangan Kang Arya, mohon tolong bantu anak saya. Kenapa anak saya? Padahal Kang Arya sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi sama anaknya gitu. Di saat Bu Tika itu meminta tolong ke Kang Arya gitu kan, Jero hanya berpandangan atau hanya melihat dari sisinya dia. Kasihan Arini. Ternyata Arini itu sudah menjadi rumah atau tempat persemayaman makhluk asing dalam waktu yang tidak sebentar. Artinya tubuhnya itu sudah dihinggapi oleh makhluk asal itu udah cukup lama gitu kan. Dan Bu Tika berucap sama Kang Arya, Kang tolong, anak saya sudah 14 tahun seperti ini. 14 tahun seperti itu, bayangin orang tua mana yang kuat melihat anaknya kesurupan selama 14 tahun. Setelah ucapan atau obrolan Ibu Tika dengan Kang Arya, akhirnya kami memutuskan untuk bicara di ruang tengah. Jadi dari Jero sendiri menyadur atau merangkum obrolan apa yang mereka bincangkan di ruang tamu. Artinya Bu Tika itu menceritakan Arini itu seperti apa dari kecil gitu. Jadi Arini itu dari kecil sudah mulai berkelakuan aneh. Semenjak dia SD aja, jadi si Arini sering kesurupan, akhirnya sering dibully. Pada saat dibully dia tuh sering melakukan kekerasan kepada teman-temannya, bahkan mukul pakai penggaris, pakai penghapus segala macam. Teman-temannya sendiri dipukul. Bahkan si Arini pernah nusuk tangan temennya pakai pulpen gara-gara dibully. Pada saat dia SD sudah bisa melakukan hal se-ekstrim itu. Pada saat dia SMP, Arini sudah mulai agak puber nih. Arini sudah mulai agak puber, dia sering bersolek, dia pokoknya sering berdandan segala macem. Bahkan dia hampir kepergok oleh gurunya itu, hampir melakukan tindakan asusila di kamar mandi dengan teman laki-lakinya. Dan pada saat ditanya, teman laki-lakinya bilang dia terpaksa melakukan itu karena dipaksa oleh Arini. Arini masih sering terus kesurupan. Bahkan dia masih sering ketawa tiba-tiba melengking suaranya di tengah-tengah waktu belajar. Itu pada saat SMP. Mulai masuk SMA. Pada saat SMA, kelakuan Arini semakin kacau. Selain masih terus kerap menggoda teman-teman laki-lakinya, dia lebih cenderung berperilaku jorok. Mulai jarang mandi, badannya sudah mulai agak bau, melawan guru segala macam. Bahkan teman-teman Arini mengaku kerap kali melihat sosok Arini itu berubah wajahnya menjadi seorang nenek-nenek yang tua. Bahkan frontalnya Arini selalu dalam kondisi kesurupan, dia selalu bisa memarahi guru atau berkelahi dengan gurunya secara fisik. Dia bisa melawan gurunya. Bahkan pada saat ditanya sama ibunya bahwa kenapa kamu selalu melawan guru, Arini hanya bilang, saya tidak pernah melakukan itu, saya hanya sering tertidur di kelas. Iya, berarti teman-teman tahu lah ya, bahwa hal-hal yang terjadi pada Arini itu tanpa dia sadari dan terjadi di luar kendalinya dia. Atas kejadian-kejadian tersebut, akhirnya Arini tinggal kelas. Pada saat Arini tinggal kelas, banyak guru-guru yang memberikan masukan kepada Ibu Tika untuk menarik diri Arini atau mengundurkan diri dari sekolah. Jadi dia dipaksa untuk keluar dari sekolah karena Arini dianggap sudah tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Guru-guru tersebut beralasan bahwa Arini harus berobat. Arini harus segera sembuh karena Arini sudah tidak dapat belajar dan tidak dapat bersosialisasi lagi dengan teman-temannya.
Sejak hari putus sekolah, akhirnya Bu Tika lebih dekat dengan Arini. Namun justru dia harus menyaksikan makin hari makin menyedihkan perilaku dari Arini. Bahkan kerap kali Arini memanjat pohon-pohon yang ada di belakang rumah. Bu Tika pernah memergoki dia atau memergoki Arini, sedang menjilati darah menstruasinya Arini sendiri. Bayangin, sampai ini si Arini bisa menjilati darah menstruasinya sendiri. Dan Bu Tika bilang bahkan pada saat Bu Tika belanja ayam segala macam untuk dimasak dan ditaruh di kulkas, begitu Bu Tika pergi sebentar keluar dan kembali lagi ke rumah, ayam-ayam mentah yang belum diolah itu sudah dimakan atau sedang dimakan oleh Arini dengan kondisi ayam yang masih mentah. Begitulah Bu Tika menceritakan tiap harinya apa yang dia lalui untuk melihat Arini. Bayangin betapa hancurnya hati seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Bukan tanpa usaha, membawa Arini berobat kemanapun, bahkan sampai lintas pulau. Tapi apa yang dia dapat? Uang jutaan rupiah raib, tapi Arini tetap dengan kondisi yang sama. Bahkan sangat mengkhawatirkan. Seolah makhluk itu sudah bersemayam dan mengukuhkan diri bahwa tubuh Arini adalah milik dia. Tapi Ibu Tika tidak berhenti, karena setiap kali ketika mendengar Arini menangis dan mengucapkan sebuah kata, "Bu, maafin Rini nggak kuat, tolong Rini Bu." Detik itulah Ibu Tika merasa bahwa itu adalah benar-benar Arini. Benar-benar Arini anaknya yang dia sayang. Walaupun detik kemudiannya lagi-lagi Arini mulai tertawa melengking dan wajahnya berubah lagi menjadi sosok nenek yang tua. Dan Kang Arya bilang, "Ibu tenang, tentunya masih ada Arini. Hanya saja raganya diambil oleh makhluk lain. Jadi dia lepas kendali." Di tengah perbincangan tiba-tiba mereka mendengar sebuah tembang atau nyanyian Sunda dari dalam kamar. Sontak mereka berdiri dan langsung bergegas menuju ke kamar Arini. Dan ternyata Arini sudah lepas dari ikatan di ranjangnya. Dia sedang berdiri membelakangi mereka dengan melakukan gerakan tari yang diiringi oleh tembang Sunda yang entah dari mana asal suaranya. Jadi Arini menari membelakangi mereka, lalu pelan-pelan tiba-tiba memutar menghadap mereka. Begitu Arini berbalik, tatapan mata Arini terasa sangat kuat, terasa sangat menantang. Di dalam tubuhnya, Mas Jero hanya melihat itu adalah sosok nenek dengan mulut sobek yang lebar, lidah yang menyulur panjang, mata hitam yang bolong, yang berada di dalam tubuh Arini, bukan Arini yang sebenarnya. Energi dari nenek itu sangat kuat, sehingga membuat energi Mas Jero sendiri habis. Bunyi tembang atau bunyi gamelan atau bunyi gendang yang terdengar semakin keras, semakin keras, semakin keras, terus semakin keras. Bu Tikanya bisa menangis dan menangis. Arini terus menari dengan pergelangan sendi kepala yang semakin lihai dan serasa tanpa sendi, bergerak dengan sangat cepat meliuk ke kanan dan ke kiri kepalanya, seolah-olah leher ini tanpa ada batang. Akhirnya Arini didekap oleh Kang Arya. Semua barang-barang yang ada di sekeliling Arini terjatuh dan akhirnya didekap oleh Kang Arya dan dibantu oleh Kang Asep dan Jero sendiri. Dikembalikanlah ke tempat tidur Arini. Dan Kang Arya bertanya pada Arini dengan sedikit menyentuh dahinya Arini, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Dan Arini menjawab, "Ya Arini." Pada saat dia menjawab Arini, terus ditekan lagi kening dari si Arini itu, terus ditekan lagi, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Dia hanya terus menjawab bahwa dia Arini sambil meliuk-liukan kepalanya seperti ini. Dan akhirnya Kang Arya berusaha untuk menahan kepalanya tidak bergerak, karena Kang Arya takut malah nanti leher dari kepala Arini sendiri itu yang patah atau cedera. Masih terus Kang Arya bertanya, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Akhirnya Arini bilang ke ibunya, "Bu, saya Arini, tolong lepaskan. Sakit, Bu, tolong lepaskan. Saya Arini sakit." Dan akhirnya Bu Tika minta ke Kang Arya untuk melepaskan Arini. Tapi Kang Arya tidak percaya begitu saja.
Kang Arya lagi-lagi bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Kang Arya terus menanyakan ucapan, "Siapa kamu, siapa kamu?" Tentunya disertai dengan doa-doa. Dan terus menekan kening Arya ini, dan akhirnya tubuh Arin itu kejang. Di tengah kejangnya Arin itu, dia mengeluarkan suara dengan kondisi yang agak berat dan serak. Dia menyebut satu kata, "Sari." Setelah kata itu, tubuh Arin tergeletak, lemas, dan tidak sadarkan diri. Itu adalah cerita Mas Zero Point ketemu dengan sosok Sari. Dari sosok Sari yang dia temuilah, akhirnya dia berusaha untuk berinteraksi dengan Sari tersebut, dan akhirnya tahu tentang sejarah dan cerita Sari sebenarnya dari tahun 1968. Seperti apa cerita Sari yang sebenarnya? Ini baru awalnya. Bukan Arini yang mau saya ceritakan, tapi Sari yang mau saya ceritakan. Tunggu cerita Sari selengkapnya tetap di Samawe Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.